Setiap hari, miliaran orang di dunia bergantung pada sektor perkebunan dan makanan. Namun, di balik kebutuhan fundamental ini, tersembunyi sebuah realitas yang menantang. Deforestasi, polusi, limbah pangan yang tak terkendali, jejak ekologis yang semakin membesar, menciptakan krisis iklim yang mengancam masa depan kita. Namun, kesadaran terus tumbuh. Konsumen semakin menuntut produk yang bertanggung jawab. Industri mulai bergerak, menyadari bahwa keberlanjutan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Inovasi-inovasi mutakhir kini mengubah lanskap. Dari praktik pertanian ramah lingkungan, rantai pasok yang transparan, hingga teknologi pengolahan limbah yang revolusioner. Sebuah era baru tengah kita jelajahi. Bagaimana kita membangun masa depan yang berkelanjutan di sektor vital ini? Bagaimana industri perkebunan dan industri makanan dapat menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan secara efektif? Hari ini, kita akan menggali jawaban bersama akademisi sekaligus praktisi. Mari selami wawasan mendalam, solusi praktis, dan inspirasi dari mahasiswa doktoral dan praktisi di bidang sustainability dari Perbanas Institut Jakarta. Bersiaplah untuk mengubah cara pandang Anda tentang pangan dan planet kita. Halo, apa kabar semua? Kita jumpa kembali di S3 Perbanas, Sharing Singkat Sustainability, yang dipersembahkan oleh program studi Doktor Manajemen Berkelanjutan Perbanas Institut Jakarta. Saya Hardi Hermawan, dan kali ini kita akan membahas tentang perkebunan berkelanjutan. Saya sudah punya dua orang narasumber untuk membahas isu ini. Ada dua teman kuliah saya, ada Hendy Endarwan, ada Randy Rianto. Hendy Endarwan adalah seorang praktisi di industri perkebunan, di industri karet, yang juga sudah punya pengalaman berpuluh tahun di kebun. Dan ada Randy Rianto, praktisi industri pangan. Apa kabar berdua? Baik. Jadi apa sih yang namanya perkebunan berkelanjutan itu apa? Silakan, siapa? Duluan, Prof. Yo, silakan. Oke, jadi kalau menurut saya sih perkebunan berkelanjutan gimana caranya kita bisa memanage suatu kebun sehingga bisa berlangsung terus memberikan manfaat bagi banyak orang sih. Bagi banyak orang, lintas generasi. Betul. Maksudnya kan. Tapi kan kebun itu yang namanya kebun emang begitu diwariskan bergenerasi-generasi, yang mungkin orang yang ngelola kebun itu nggak tahu siapa yang nanam. Iya nggak? Tapi kalau memang kebun itu tidak di-manage dengan baik, bisa produksinya menurun. Terus juga ada mungkin aturan-aturan yang tidak mendukung, sehingga makin lama orang itu akan meninggalkan kebunnya sehingga ya tidak berkelanjutan sih. Ada orang yang ninggalin kebunnya? Banyak sih. Kalau saya kan di industri karet. Nah, sekarang petani karet yang menyadapnya itu karena harganya sangat rendah, mereka mulai beralih ke industri yang lain juga. Salah satunya ke sawit. Faktor dari kompetisi dengan komoditas yang lain itu jadi salah satu pengaruh. Oke, kalau menurut Randy, kira-kira apa yang jadi problem industri perkebunan berkelanjutan di Indonesia ini? Iya, pertama kalau dari sisi kami ya, dari sisi pengusaha sendiri, sebenarnya keberlanjutan ini masih dipandang sebagai cost, jadi biaya. Nah, tapi pada prakteknya di hilir, baik untuk pasar ekspor maupun di pasar lokal, keberlanjutan tuh udah mulai menjadi concern di tracing. Jadi ada value di situ. Jadi produk-produk baik pangan maupun produk turunan seperti tadi di karet dengan rubber dan berbagai macam produk industrinya itu sudah mulai ada pemisahan dalam arti mana yang sudah tersertifikasi. Itu untuk apa emang? Jadi market itu lebih senang baik dari sisi value di saham, terus juga konsumen and customer itu lebih cenderung ketika kebun maupun juga produk turunannya itu di concern terhadap sustainability atau alam gitu. Jadi mereka lebih cenderung mau membayar ekstra lebih mahal dengan concern mereka juga menjaga lingkungan. Jadi Oke. Tadi betul Pak Hendy itu mengatakan yang namanya berkelanjutan itu bisa berlanjut terus sampai generasi ke generasi. Betul. Tapi kan sebenarnya kalau diurai lagi itu harus memenuhi aspek-aspek tadi itu ya. Betul. Ada lingkungannya,
ada masyarakatnya. Nah, emang kalau lingkungan harus ada sertifikasi segala macam. Kebun itu apa sih, ganggunya apa? Kalau di karet itu mereka ada sertifikasi juga. Namanya salah satunya FSC, Forest Stewardship Council. Dikeluarkan dari Europe sih biasanya. Eropa. Dari Eropa. Biar apa? Nah itu mereka memastikan bahwa karet yang dihasilkan itu berasal bukan dari deforestasi, bukan dari penggundulan hutan. Dan benar kata Pak Randy tadi, itu bisa memberi keuntungan langsung buat petani-petani atau buat produsennya kita. Memang kita masih ada isu deforestasi. Iya, sebenarnya kalau kita lihat sendiri market Eropa maupun market di Indonesia, mereka punya standar kalau di kelapa sawit kayak RSPO. Di Indonesia ada ISPO. Sebenarnya terlepas dari gonjang-ganjing itu politik, dagang dan lain sebagainya, sebenarnya spiritnya itu untuk memastikan bahwa kebun itu bisa berlanjut sampai anak cucu. Oke. Jadi kayak misalnya pemanfaatan hutan lindung, terus juga. Tapi kalau hutannya sudah habis gimana? Nah ini juga jadi salah satu concern. Di kami sendiri di negara berkembang itu melihatnya loh, pada saat beberapa ratus tahun lalu Eropa sudah babat hutannya duluan. Tapi di situ juga era kita saat ini sudah memang tertinggal terkait industrialisasi. Nah, karena big picture-nya itu adalah menjaga lingkungan, kita juga harus adopsi hal tersebut, tapi dengan keberadilan yang tepat bagi kami di negara-negara berkembang. Itu yang sekarang lagi. Kalau hutan itu berubah jadi kebun, emang ngaruhnya ke lingkungan apa? Pengaruh lingkungan langsungnya itu karbon Tapi kan ada tanaman juga. Betul. Nah, jadi kalau kelebihan dari hutan lindung sendiri karena itu alam alam ada keanekaragaman, diversitas dan sebagainya. Cuman kan kalau bicara karbon ya, kecuali kalau hutan dibabat dijadiin permukiman. Kita ngerti ini kan dibabat dijadiin kebun, ditanemin oleh tanaman juga. Betul. Nah, itu problem juga. Betul. Nah, jadi ini fungsinya mungkin nanti Pak Hendy bisa eksplor lebih lanjut. Jadi kalau di kita itu apakah keseimbangan beberapa tahun itu bisa terjaga? Maksudnya dari rasio hutan yang sekian hektar, terus ada hutan industri, dan terus juga ada yang pengalihan ke kebun, baik karet maupun sawit. Nah itu sebenarnya apakah pemerintah secara regulator sudah menyeimbangkan itu antara manfaat keekonomisan dengan tapi di lingkungan korporasi bagaimana itu isu begitu? Apakah sudah bisa diselesaikan atau sudah bisa digarap satu persatu atau masih menghadapi tantangan? Tentunya masih menghadapi tantangan, especially buat company-company ya. Karena kalau sumber bahan bakunya tidak berkelanjutan, tentunya juga company juga akan menghadapi masalah yang besar. Jadi tidak sustainable, baik buat si petani, buat company maupun juga buat buyernya juga, buat customer kita juga akan tidak sustainable. Itu sensitif buyer soal itu. Sangat, apalagi sekarang kan kita dengar banyak kan EUDR di mana. Itu kan kalau Eropa. Sekarang tidak semua produk yang dikirim langsung ke Eropa, tapi yang melewati negara lain dan dikirim ke Eropa juga semua akan karena di-tracking. Betul. Sekarang ini ekspor kebanyakan mana? Kalau karet nih? Karet Eropa banyak, US banyak, ke China, tapi kan kayak China, India itu masih menuntut yang begitu juga. Kalau mereka ekspor produknya ke Eropa, iya. Karena karet itu adalah produk antara ya, nantinya mereka jadi ban atau kita 95% kirim ke ban sih kalau karet alam. Jadi yang ikut Formula One tuh karet dari situ juga mungkin. Ya betul. Ya itu salah satunya, itu kan produk dari Pirelli ya. Ya itu dari sana juga ya. Iya. Paling tidak kalaupun pembalapnya nggak ikut, karetnya ikut lah. Betul. Itu juga keberlanjutan Pak. Ya itu juga keberlanjutan. Jadi ada aspek profitnya. Itu mungkin sudah bisa dijelaskan melalui logika-logika ekonominya seperti apa. Ada aspek lingkungannya tadi, nah aspek people-nya gimana di perkebunan kita. Selama ini warga sekitar perkebunan tidak terlalu sejahtera. Betul, memang kan kalau ini kan bicara komoditas ya, komoditas itu sangat dipengaruhi oleh harga indeks
di luar ya yang mengatur harga komoditas karet. Nah, dengan sebenarnya buat kalau khususnya karet atau sawit, dengan diaturnya ada aturan-aturan baru yang mengatur sustainability, itu sebenarnya baik buat kita. Buat petani? Tentunya buat petani, karena harganya itu akan naik. Tadi kan sudah bicara, mereka berani beli tapi kan mereka biayanya besar harga juga. lebih tinggi. Pada waktunya ya akan mensejahterakan. Nah, Karena mengalir sampai ke petani. Jadi kalau bisa memenuhi standar itu, harganya nanti akan Iya, kita dan bilang. katakanlah pesanannya lebih stabil gitu. Betul. Kita bilang ada premium. Ada premiumnya. Cuman problemnya untuk bisa mencapai standar itu tidak mudah. Betul. Banyak biayanya Banyak juga. biaya. Kalau buat petani itu berat. Betul. Nah, apa yang bisa dilakukan pemerintah gimana? Jadi mungkin gini, isu utamanya kalau kami dari praktisi lihat itu bisnis prosesnya sendiri Pak Ardi. Jadi karena ini sangat padat karya ya Pak. Iya, jadi tidak belum sampai ke tahap ini bisa diotomatisasi untuk beberapa proses pekerjaan di kebun. Ya, terus? Nah ini sebenarnya kita bisa coba adopsi di negara-negara yang udah mulai maju terkait perkebunannya. Jadi ada beberapa misalnya terkait kebutuhan pupuk dan besaran pengairannya itu sudah bisa pakai sensor atau drone. Jadi di titik-titik tertentu mahal bos. Kalau implementasi awalnya kita memang harus hitung. Masa petani bisa buat beli drone kayak gitu dari mana gitu loh? Jadi sebenarnya sih ini keinginannya aja dulu, mungkin start awalnya dari industri dulu. Industri bisa terapkan. Industri nanti pelit lah petaninya nggak dikasih. Nah, itu fungsinya regulator mungkin. Tapi sekian persennya operasionalnya memang harus ke plasma atau petani di lokal. Itu harus diwajibkan. Jadi mau nggak mau nanti petani juga akan terdorong lebih efektif dari sisi cost-nya ya Pak. Betul. Mungkin industrinya sendiri sih yang harus sebagai. Di industri Anda ini suplai dari petani itu berapa banyak? Kita kira-kira 50%. 50% itu dari petani rakyat. Jadi yang punya kebun sendiri 50%. Iya. Artinya besar dong. Besar. Harus dibantuin dong. Betul. Nah, itu yang saya mau bilang itu jadi memang mungkin company-nya sendiri harus inisiator keluarin biaya dulu. Nanti ditagih lagi petaninya. Bukan. Nanti kita kan harapkan bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Tagilah dari situ. Satu dari buyer, dua dari pemerintah mungkin harus beri insentif pajak. Udah tuh pemerintah berpikir begitu. Belum. Tapi kalau yang buyer mau kasih premium sudah. Tapi buyer ngasih premium sudah, pemerintah belum kasih insentif. Belum. Jadi ke petani juga belum bisa full. Belum. Suarain dong. Ya, jadi kalau dari sisi kami di hilir, kalau Pak Hendy di hulu, kami di hilir dari sisi customer. Sebenarnya kami ini berkepentingan juga biar bisa pemerintah itu kasih banyak stimulus ke hulu. Karena dengan begitu di kaminya sendiri sudah efisien ya. Bisa lebih murah. Bisa lebih murah. Ya. Belum juga kan? Sampai saat ini belum. Nah, terus komunikasinya seperti apa untuk bisa? Kita sih kan ada kayak grup kerja ya, misalnya melalui juga asosiasi. Kita asosiasinya itu Gapkindo yang melakukan diskusi dan juga dari Kadin melakukan diskusi dengan pemerintah dan memberikan masukan. Jadi pemerintah paling tidak memberikan stimulus. Betul. Untuk memperlancar sampai terpenuhinya standar melalui teknologi. Betul. Teknologi paling penting ya di sini ya. Betul. Tapi memang mungkin di beberapa industri, terutama kalau industri yang tertekan, kalau saya bicara karet, itu kan memang harganya kan belum terlalu membaik ya. Itu menjadi PR besar sih, karena kan biayanya tuh sangat besar. PR besar karena harga sekarang belum membaik. Kan karet lagi naik ini. Tapi dibandingkan mungkin bicara 2015, 2016, harga kan sempat sampai $5. Pada waktu itu 500 per satu kintal ya. Sekarang kan cuma mungkin 200 ya, di bawah 200. Pernah 1, Iya, tapi kan sudah pernah di 1, sekarang sudah mau 2. Artinya kan lagi rebound. Sekarang lumayan karena dorongan dari yang tadi bicara premium itu. Karena ada dorongan premium, jadi petani juga mulai semangat lagi untuk sadap, nyadap lagi. Produksinya mulai melimpah, harganya lumayan naik. Prediksi Anda ke depan gimana? Mungkin setahun ini akan stabil ya. Stabil di atas 2? Di $2 lah ya. $2.
kedepannya kita belum lihat lagi. Karena nanti biar gimana sertifikasi itu kan akan menjadi hal yang umum. Ya, betul. Nah, di saat hal yang umum itulah bagaimana kita sebagai sudah produsen terinternalisasi ke harga dan konsumen itu membalance harganya. Nah, iya. Cuman kan itu nanti tergantung permintaan juga. Betul. Nah, melihat situasi sekarang, memang sudah tergantikan karet alam oleh sintetis seberapa banyak? Sebenarnya sih kalau karet alam itu tidak bisa digantikan oleh itu sintetis. Iya, benar. Benar. Dari dulu juga orang bikin mobil tuh bahannya dari apa segala macam tidak berhasil. Karet alam masih yang terbaik kan? Iya, betul. Betul sekali. Iya. Sekarang mobilnya mau pakai mobil bensin, mau pakai mobil listrik, semuanya bahannya tetap karet. Atau kalau Pak Randy di pangan atau di sawit? Iya, jadi kalau dari food sendiri, food industry itu kebutuhan akan packaging itu yang food grade, terus juga aman, itu kan juga menjadi kebutuhan utama. Bahkan di beberapa industri terkait farmasi dan yang bersentuhan langsung dan dikonsumsi manusia itu peran bahan-bahan alami itu juga masih belum bisa tergantikan. Berarti dia permintaan juga pasti akan meningkat terus. Pasti akan meningkat terus ya. Jadi sekarang tantangan yang harus bisa diselesaikan dalam jangka pendek. Oke, jadi itu apa? Jadi gini Pak, kita sempat diskusi sebelumnya. Jadi ada solusi sebenarnya cukup praktis untuk bisa mengatur ulang strateginya. Jadi simulasi akan tadi misalnya stimulus dari regulator, terus juga masukan dari industri, terus juga teknologi itu blueprintnya kalau bisa jangan panjang-panjang sampai 20-30 tahun. Jadi paling nggak tuh di 2, 3, 4, 5 tahun ke depan tuh timelinenya harus jelas dulu. Nah sekarang Anda harapkan apa? Dalam 5 tahun ke depan jadi gimana? Jadi misal terkait stimulus, stimulus itu dikeluarkan misalnya 10%, 12% itu melibatkan akademisi, terus juga ahli-ahli ekonomi dan teknokrat. Nah itu yang sebenarnya lebih pada saat implementasi itu akan jauh lebih matang. Itu sebenarnya. Jadi kita bikin rencana jangka panjang, tapi real jelas setiap tahun itu apa target-targetnya, gitu ya. Betul. Itu yang jadi PR kita semua. Suarakan terus, Anda nulis terus, Anda bicara terus mengenai itu. Mudah-mudahan ini bisa tercapai. Terima kasih, Om Henry. Terima kasih, Pak Randy dan teman Swisstener semua. Kita sudah sampai di ujung perbincangan. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Saya Hardy Hermawan pamit. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Dari tantangan jejak karbon hingga potensi ekonomi sirkular, kita telah melihat bahwa keberlanjutan di industri perkebunan dan makanan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan investasi krusial untuk masa depan. Kita belajar bahwa sinergi antara riset akademis, praktik nyata di lapangan, serta kesadaran konsumen dan investor adalah kuncinya. Transformasi ini memang tidak mudah, namun peluang untuk menciptakan rantai pasok berkelanjutan yang menguntungkan semua pihak, dari petani hingga konsumen, sungguh terbuka lebar. Setiap keputusan yang kita ambil hari ini adalah warisan untuk esok. Lihatlah mata mereka. Tanggung jawab ini bukan hanya milik pemerintah, bukan pula eksklusif bagi korporasi besar. Ini adalah panggilan untuk kita semua. Dari individu yang bijak dalam konsumsi, komunitas yang bergerak menjaga lingkungan, hingga industri yang berkomitmen pada praktik nol limbah dan jejak karbon minimal. Namun, kepedulian saja tidak cukup. Kita butuh aksi nyata yang terukur. Dengan metode dan alat ukur yang jelas, kita bisa memastikan setiap langkah menuju keberlanjutan memberikan dampak positif yang nyata. Transparansi menjadi kunci agar setiap kemajuan dapat diverifikasi, dipertanggungjawabkan, dan menjadi inspirasi bagi yang lain. Inilah komitmen kita. Membangun masa depan yang berkelanjutan adalah investasi terbesar kita bagi generasi selanjutnya. Ini adalah janji bahwa kita peduli, kita bertanggung jawab, dan kita bertindak. Mari bersama wujudkan bumi yang lebih baik untuk mereka.